Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Cilacap, kita saat ini melakukan usaha budidaya kepiting dengan sistem vertical grab atau apartemen kepiting. Ini kita di usaha budidaya kepiting dengan teknik vertical grab atau rumah kepiting atau biasa juga disebut dengan apartemen kepiting. Jadi ini salah satu bentuk budidaya kepiting yang tidak memerlukan lahan di luar ruangan atau kita bisa menggunakan di dalam ruangan. Memulai usaha ini sejak tahun berapa, Mas? Kalau usaha ini sih cenderung baru ya, baru hitungan bulan di awal tahun 2022. Kita baru mulai sekitar bulan Februari, itu dimulai dari nol karena usaha ini memang kalau di sini ya di Cilacap kayaknya belum ada. Kita memulai usaha baru untuk usaha vertical grab ini di awal tahun 2022, cenderung ya masih sangat baru di bidang ini gitu. Keuntungan usaha seperti ini yang di model vertikal ini dengan yang mungkin kepiting yang ditambak-tambak itu bedanya apa? Kalau perbedaan keuntungan sepertinya sama-sama untung ya, hanya saja kalau di sistem vertical grab ini kita masih bisa mendapatkan panen kepiting tanpa harus menunggu musim. Artinya setiap hari, setiap saat kita bisa bikin kepiting ini tetap bisa gemuk, tetap bisa berisi, atau kadang kalau kita butuh kepiting yang jenisnya soka atau kepiting yang kalau di di desa itu disebut dengan kepiting lunak ya. Kepiting lunak itu kita juga bisa buat di sini tanpa harus mengenal musim. Kadang-kadang kalau yang di alam liar atau di sistem tambak itu budidaya kepiting itu butuh peralihan bulan. Biasanya mereka itu ganti kulit atau molting atau soka itu pada saat bulan purnama. Sedangkan kalau di sistem vertical grab ini setiap saat kita bisa kayak gitu. Pakannya sendiri ini sehari-hari dikasih apa, Mas? Kalau pakan bervariasi, tergantung jenis ya, jenis kepitingnya. Ada yang kita kasih makan ikan, ada juga beberapa yang kita kasih makan jenis-jenis kayak kerang dan sebagainya itu ada. Tapi kita lebih banyak jenis-jenis ikan sih, karena di Cilacap itu kan ikan-ikan yang yang kecil-kecil itu banyak. Ya, itu yang kita gunakan untuk pakan kepiting di sini gitu. Tapi jenis ikannya kita milih, artinya karena ini kita menjaga kualitas dari mulai airnya, tempatnya, artinya kita harus milih jenis ikan yang tidak banyak menimbulkan sampah ketika setelah dimakan sama kepiting gitu. Untuk proses kepiting yang baru masuk ke sini itu kita harus mewajibkan karantina terlebih dahulu. Kita karantina dulu kepitingnya, kita masukkan ke box khusus semuanya. Kita akan lihat, kita pantau paling cepat itu sekitar 2 jam. Jadi ketika masuk ke sini 2 jam, sekitar 2 jam lebih itu kita cek reaksinya seperti apa, apakah dia agresif atau tidak, lemas atau tidak. Itu dalam kondisi dalam satu box besar. Kita akan pantau di situ, kalau dia memang baik atau sehat kita baru masukkan ke box-box. Dan kita akan timbang jenis dan bobotnya, baik itu kepiting jantan maupun betina atau kepiting bencong. Itu karena ada jenis kepiting yang unik juga, iya. Itu kita pisah, termasuk kita timbang ulang satu persatu. Satu persatu itu kita timbang per masing-masing bobotnya kita timbang ulang, kita masukkan ke box-box seperti ini. Jadi kita ketika sudah ada datanya itu kita bisa lebih enak ketika ada
sudah siap untuk dijual, kita udah tahu mana-mana yang perlu kita ambil dan kita keluarkan dari box gitu. Jadi prosesnya seperti itu yang kita lakukan gitu. Ini box-boxnya ya, kita kasih beberapa tanda, masing-masing ini berbeda. Dari depan kita hanya kasih simbol saja ya. Ini simbol kalau ini adalah jenis kepiting jantan, bobotnya 375 gram dan tanggal masuk ke sini itu tanggal 20 bulan 5. Ini akan mempermudah, tujuan kita itu bukan kayak gini, untuk mempermudah ketika kita melakukan pengecekan atau persiapan jual. Salah satunya ini ya, jantan ya. Oh, capitnya gede banget. Satu box isinya satu kepiting. Ini ukurannya setengah kilo jantan. Ya, jadi kalau kepiting di sini tuh kita ada pola, ada yang untuk soka atau kepiting lunak, atau untuk penggemukan ya, untuk penggemukan, bukan pembesaran tapi penggemukan. Jadi kadang-kadang kita dapat bibit yang kondisinya itu dagingnya tidak ada atau biasa disebut dengan kepiting kosong. Nah, di sini kita akan proses, kita akan kasih makan penuh, jadi kita kasih makan secara berkala agar dia itu memiliki bobot kembali. Seminimalnya kita itu prosesnya itu 1 minggu ke atas lah. Jadi setelah proses itu masuk, kita akan lihat, makanya kita buat sistem ada ukuran, bobot, jenis dan sebagainya itu untuk memudahkan itu. Kita akan cek setiap 1 minggu sekali ada perubahan bobot seperti apa, seberapa banyak. Dari situ kita akan lihat seperti itu. Kemudian untuk permintaan itu biasanya itu di atas 200 atau 300 gram atau 3 on lah, itu rata-rata segitu. Jadi 1 kilo isi 3, 1 kilo isi 3, 1 kilo isi 4 gitu ya, rata-rata kalau permintaan masuknya ke resto-resto seperti itu, yang ukuran di atas 2 on atau idealnya 3 on gitu. Jadi permintaan terbanyak saat ini memang ke resto sama ke hotel-hotel ya? Iya, sesuai ya target. Salah satu target kita memang ke situ. Kita memang menjaga, memang kita buat ini adalah kepiting yang memiliki kualitas dan terutama isinya ya, isi dan kualitasnya. Jadi dia punya daging yang memang banyak, terus kualitasnya juga bagus, sehat yang pasti. Makanya kita target yang kita tuju adalah ke resto-resto gitu. Mereka memang butuh kepiting yang kualitasnya baik, kualitasnya terjaga. Makanya kita buat seperti ini yang untuk melayani resto-resto tersebut gitu. Kalau untuk permintaan pasarnya sendiri di daerah Cilacap, prospeknya gimana? Kalau untuk kepiting sendiri sebenarnya untuk pasar masih sangat terbuka luas, terutama untuk kepiting. Kepiting itu permintaan sangat luar biasa, baik yang sifatnya lokal maupun yang di luar wilayah atau ke kota-kota besar. Karena di Cilacap itu kan memang banyak sekali tambak ya, tambak kepiting. Pembudidaya secara lokal di Kabupaten Cilacap itu sangat banyak dan kadang malah pengepul-pengepul itu sampai kekurangan stok. Benar-benar sampai kekurangan stok. Jadi kalau dibilang untuk permintaan pasar itu sangat-sangat banyak dan sebuah bisnis atau usaha yang sangat menjanjikan kalau di sektor kepiting gitu. Kalau usaha jenis ini ya, vertical grab ini kan kita mengedepankan kualitas kepitingnya, kesehatan kepiting, karena polanya ini kan kita sangat menjaga. Di awal-awal kita mengalami beberapa kendala. Salah satu kendala yang paling banyak itu kita mengalami susah untuk mendapatkan bibit kepiting yang berkualitas. Jadi bibit kita itu kan grade-nya tidak hanya satu, baik yang kecil, ukurannya kecil, yang super maupun yang jumbo. Nah, di pasar lokal itu kita dapat bibit itu kadang tidak sesuai dengan target kita.
kadang-kadang bibit itu kualitasnya tidak bagus, ada juga yang cacat. Nah, di pasar ini kita dapat bibit kadang harus milih ya, tidak kita datang pasti itu kepitingnya semuanya baik, tapi kadang-kadang ada yang kurang baik yang mungkin kita anggap ini tidak cocok kita kalau secara hitung-hitungan untuk masuk ke sistem budidaya ini. Jadi di pasar kita memang ada kendala itu untuk mendapatkan terutama bibit kepitingnya gitu. Tapi cara mengatasinya sekarang gimana Mas? Bisa agar bisa konsisten maksudnya kepiting itu bibitnya sesuai kriteria yang bisa. Iya. Kalau untuk saat ini kita sudah sedikit lebih baik karena ada beberapa pola yang akhirnya harus kita lakukan. Salah satunya kita ketika kepada kawan-kawan yang pengepul kepiting itu kita minta untuk minta kualitas kepiting yang baik, karena kepiting yang kita beli itu nantinya akan kita budidaya lagi. Jadi kita butuh kepiting-kepiting yang kualitasnya baik. Atau ke para penambak kepiting yang punya empang-empang itu kita juga minta kepiting yang bagus yang masuk ke kita begitu. Termasuk ke nelayan. Kalau ada nelayan yang jual ke kita juga milih dulu, kita cek dulu kualitasnya seperti apa, sesuai target kita, peruntukannya nanti untuk apa, itu kita sudah pilah kayak gitu. Jadi sekarang sudah jauh lebih baik timbang di awal-awal gitu. Pernah mengalami sesuatu kejadian yang mungkin kepiting mati gitu Mas? Iya, pasti. Ya, pasti. Apalagi di awal-awal kita mulai nabur benih di sini, kepiting mati itu bisa dibilang sangat sering. Setiap harinya itu sering, bisa kadang ada satu hari satu, ada pernah juga 1 hari sampai 2 atau 3 juga pernah. Artinya memang itu seperti yang kembali di awal tadi, bahwa kita dapat bibit tidak semuanya dalam kondisi baik, makanya kita sering mengalami kegagalan di awal. Jadi kendala-kendala itu sudah kita alami. Alhamdulillah untuk saat ini sih cenderung kita alhamdulillah sudah bisa menyiasati, karena bibit yang kita masuk ke sini juga sudah bagus, terus sistem kita juga sudah bagus, jadi sekarang sudah berjalan normal gitu. Selain kita budidaya vertical grab ini, kita juga buat produk ya. Jadi pok-pok kepiting ini kita juga bikin, kita jual, sudah dalam bentuk jadi nanti kita setting di sana. Kalau areanya masih di sekitaran Cilacap, Purwokerto dan sebagainya, masih kita bisa bantu, kita bimbing semampu kita. Pok-pok ini kita jual mulai dari pembuatan sampai instalasi, termasuk bimbingan awal di proses budidaya ini kita akan bimbing begitu. Jadi nanti bisa hubungi nomor yang kita kasih ya, untuk kalau ada yang pengen tanya-tanya atau pengen usaha di bidang ini, monggo nanti bisa komunikasi langsung. Ini proses pabrikasi box kepiting untuk vertical crab atau apartemen kepiting. Jadi di sini selain kita produk kepitingnya, kita juga produk boxnya. Kalau mau pesan bisa ke kita ya, udah kita kasih nomornya tadi. Ini salah satu yang sudah kita buat. Jadi nanti kalau mau order ke kita nanti bisa bantu sekaligus untuk pemasangan, instalasinya juga kita bantu. Jadi dari kita itu kondisinya seperti ini, sudah siap install. Nanti ada tambahan untuk pipa, untuk jalur input dan outputnya, termasuk nanti untuk sistem sistem untuk sanitasinya, air kita juga bantu gitu. Ini kondisinya kalau masih di luar sebelum ada kepitingnya seperti ini, pakainya seperti ini. Jadi kepitingnya cuma di dalam, nggak keluar-keluar, memang biar dia nggak banyak olahraga. Ya di rumah saja, nggak usah kemana-mana.
tenang, kita kasih makan gitu. Iya, bagi teman-teman ya atau saudara-saudara yang pengen usaha budidaya kepiting dengan sistem vertical grab ini, tentunya diperbanyak berdoa lah ya, karena itu yang jadi modal utama. Terus kita juga harus mempelajari bagaimana sistem kerja dari vertical grab ini, karena kita main air itu harus sirkulasinya jalan terus. Jangan sampai pola-pola seperti itu kita tidak tahu, jadi itu harus dipelajari benar-benar untuk vertical grab ini gitu. Terus buat kayak pakan, jenis pakan kita juga harus mensiasati. Mungkin di satu tempat sini sesuai, kalau di tempat lain tidak sesuai, bisa jadi seperti itu. Termasuk beberapa jenis kepiting, karena kepiting itu tidak hanya satu jenis, itu juga harus dipelajari mana yang dipilih, mana yang cocok untuk dikembangkan, termasuk nanti peruntukannya nanti untuk penggemukan atau untuk soka. Jadi kita harus tahu itu tujuan kita budidaya ini itu arahnya kemana. Setelah tahu itu baru kita mulai. Termasuk target pasarnya kita itu mau ke siapa, mau ke lokal kembali dijual lokal, atau mau ke luar kota, ke resto, ke mana, atau mau ekspor. Kita harus tentukan itu. Dengan seperti itu kita sudah tahu hitung-hitungannya, sudah bisa paham, jadi kita jalaninya lebih enak sesuai dengan target yang kita rencanakan di awal gitu. Demikian beberapa poin-poin yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan atau menambah pengetahuan tentang sistem budidaya kepiting vertical grab ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.